Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Baby yang imut-imut, gemes dan manja. Oke, Baby tuh imut, gemes dan manja kata menurut Baby dan orang-orang yang Baby cintai. Terus hari ini kita akan membahas mengenai cara perawatan perlak baby atau bayi agar tahan lama dan tidak rusak dan juga sobek ya. Yang pertama, jauhkan dari benda tajam. Langsung saja nih. Nah, yang pertama, jauhkan dari benda tajam. Nah, benda tajam seperti pisau, gunting, dan benda tajam lainnya itu akan membuat perlak tersebut sobek dan rusak karena tertusuk atau tergores oleh benda tajam tersebut. Nah, itu dia yang pertama. Nah, yang kedua ada, jika digunakan kalau sudah kotor itu harus segera dicuci atau dibersihkan karena bakteri atau virus dan kotoran tersebut akan menempel pada perlak tersebut, jadi tidak nyaman digunakan oleh baby atau kita yang sehari menggunakan perlak itu tersebut. Nah, setelah itu yang pertama yaitu cuci dengan sabun baby atau sabun imut yang lembut dan atau beri wewangian gitu. Jangan dicuci di mesin cuci karena dapat merusak pada lapisan dan gemesnya dari permukaan perlak yang imut tersebut. Jangan juga dikeringkan melalui mesin cuci karena dapat merusak mesin cuci tersebut. Seperti perlak sugar baby yang tebalnya mencapai tebalnya mencapai 3 lapisan, itu jangan dicuci dengan mesin cuci dan mesin pengering karena dapat membuat rusak pada mesin cuci tersebut. Terus kalau menjemur itu jangan di bawah sinar matahari karena sinar matahari itu membuat rusak pada warna dan permukaan perlak yang imut tersebut. Apalagi perlak sugar baby yang gemesin banget gitu, jadi jangan jangan dijemur di sinar matahari gitu. Cukup gantung atau gantung di angin-anginkan gitu saja, itu sudah kering nanti. Terus yang ketiga, jika digunakan sebagai alas tidur baby setiap malam atau kapanpun, itu usahakan jangan ada yang ngorok atau mendengkur di atas perlak tersebut karena mendengkur dapat membuat perlak tersebut jadi rusak, sobek dan juga tidak awet sepenuhnya gitu. Contohnya nih, misalnya ada di perlak, misalnya di perlak ya, misalnya ada di sebelah kiri ada ibunya, di sebelah kanan ada babynya di tengah ya, terus di sebelah kanannya baby itu ada bapaknya. Nah, usahakan ibu atau bapaknya itu kalau tidur di pinggiran atau di tengah perlak tersebut jangan ngorok atau mendengkur karena ngorok atau mendengkur itu bisa juga membuat berisik pada bayi dan juga merobek atau membuat sobek pada perlak tersebut dan juga membuat rusak atau menggores dan juga mengelupas atau melepas bagian-bagian pada perlak tersebut. Nah, suara ngorok dari yang ringan, sedang sampai yang paling keras itu dapat membuat rusak pada perlak semuanya. Jadi
mulai yang ringan atau suara ngorok yang pelan, terus agak kencang, dan sampai yang sangat kencang banget, itu sampai kencang seluruh dunia, itu bisa menyebabkan itu perlak jadi sobek dan rusak gitu, dan juga hancur gitu. Sebenarnya ngorok seperti ada kan sampai ngorok di perlak tuh kan, kalau misalnya bapaknya atau ibunya udah pules banget tidur di perlak, karena perlak itu membuat kenyamanan pada tidur kita ya. Nah itu misalnya ngoroknya bunyi kerotak terus gerak panjang banget, sampai ada yang sampai gerodok itu, terus aja sampai rusak sampai stuck gitu, anjing gitu gitu, ada yang sampai kayak gitu. Itu jangan sampai terkena iler atau encas dari ngorok tersebut, karena dapat yaitu tadi membuat rusak dan sobek pada perlak tersebut. Nah itu jadi buat sobat imut yang masih ngorok, yang punya perlak, kalau mau hemat jangan ngorok di perlak itu, terutama nih perlak yang mudah kena ngorok, mudah sobek dan rusak ini, terutama perlak karet yang terbuat dari karet dan plastik, misalnya dari Sugar Baby, terus dari motif Doraemon, terus Donald Bebe, terus dari perlak-perlak yang dari karpet atau dari pokoknya dari bahan plastik atau karet gitu. Jadi itu dapat membuat berisik pada perlak tersebut, jadi perlak mudah sobek, rusak, dan juga hancur. Nah itu kalau Anda mengorok di perlak yang terbuat dari kain, seperti dari kain sarung atau kain jari atau dari kain-kain spray, atau itu nggak apa-apa, seperti Cuddle Me dan seperti Carter juga, itu kan terbuat dari kain. Nah itu sobat imut nggak apa-apa kalau mengorok di perlak di yang itu, karena perlak yang itu lebih tahan lama dan tidak membuat sobek yang terlalu besar. Kalau perlak yang Sugar Baby atau perlak plastik dan karet itu kan bisa membuat ngorok tuh bisa membuat sobek pada seluruh perlak gitu. Jadi lapisan perlaknya itu lebih lebih kasar, jadi nggak halus lagi itu, karena halusnya udah terkena iler dan kotoran dari yang mendengkur tadi itu. Jadi kalau mengorok ya di perlak yang terbuat dari kain aja gitu. Itu kan menurut baby sih nggak apa-apa gitu, tapi terserah kalian sih ya sobat imut, kalau mau ngorok-ngorok di perlak. Kalau mau hemat ya ikutin saran baby, tapi kalau kalian tidak mau hemat ya terserah lah, mau ngorok-ngorok panjang malam di perlak yang terbuat dari apa saja, baby nggak melarang sih gitu. Cuman sebaiknya kalau perlak lebih awet tuh jangan ngorok di perlak itu atau mendengkur gitu. Terus jika Anda punya anak gadis atau anak yang sudah dewasa gitu, menggunakan perlak yang karet atau plastik itu, usahain anak gadis Anda jangan ngorok, jangan mendengkur, karena yang semula gadis itu merasa nyaman, akhirnya tidak nyaman karena perlaknya sobek semua gara-gara ulah dia yang tiap malam atau tiap kali dia tidur mendengkur gitu. Itu saja sih. Kalau menurut baby sih perlak lebih baik dipakai oleh yang tidak ngorok, karena yang tidak ngorok tuh lebih bisa menghemat perlak tersebut, jadi nggak usah berulang kali beli gitu. Jadi kalau ada anak gadis yang ngorok, mending kasih tikar atau di kasur aja, nggak usah kasih perlak gitu. Kalau baby tiap hari, karena baby
nggak ngorok atau mendengkur tiap hari, maka itu baby tiap hari pakai perlak terus gitu. Kalau bobok, kalau manja-manjaan di kasur itu pakai perlak. Sampai sekarang pun baby umurnya 16 tahun masih terus itu. Jadi kebiasaan itu susah karena dari kecil udah pakai itu, jadi susah ngelepasinnya gitu. Nah itu, terus yang keempat, jika bunda-bunda ingin melindungi, biar walaupun bapaknya susah dibilangin kalau jangan ngorok di perlak ini, kalau tidur jangan ngorok di perlak. Nah caranya gini sobat imut, selimuti perlak yang dekat bapaknya tadi atau ibunya yang ngorok agar tidak sobek. Selimuti dengan erat gitu. Terus itu ya, selimuti perlak dengan selimut agar perlaknya terlindungi dari iler dan encas yang ngorok tadi. Terus ada lagi, yang pertama itu, yang kedua, gulung perlaknya ke arah baby Anda, lalu selimuti dengan kain atau bahan yang tebal gitu agar perlaknya tidak kena iler dan encas itu. Terus yang ketiga, timpa perlak tersebut dengan bantal atau guling atau bantal yang imut gitu. Jadi biar perlaknya itu tidak kena ngorok dan tidak kena encas orang yang mendengkur yang ilernya tadi itu yang. Jadi timpa guling atau bantal ya, jangan taruh gulingnya itu di bawahnya, di atasnya ya gitu. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu selain suara ngorok, jadi ini tadi ngorok ya yang parah, ini iler. Nah jangan sampai terkena iler orang-orang yang dewasa gitu, karena iler dapat membuat rusak pada lapisan atas yang awal yang gemes itu, jadi kayak pucat, kayak tanah gitu, coklat gitu, yang harusnya warnanya hijau karena ilernya warnanya coklat itu jadi coklat itu. Terus juga membuat perlak itu bau iler dan juga banyak ditumbuhi oleh semut-semut dan juga jangan pokoknya jangan diilerin gitu, biar bakteri dan semut-semut tidak menempel atau bergerombol di atas perlak tersebut gitu. Terus yang keenam yaitu simpan. Kalau Anda menyimpan masih awet, masih bagus itu, simpan di lemari atau dengan bungkusan yang gemes dan imut, karena biar enggak rusak, karena lapisan yang imut dan gemes itu bisa membuat perlak itu lebih tahan lama, karena lapisan imut dan gemes itu bisa juga membuat perlak itu tidak digemari oleh rayap-rayap gitu, dan juga kasih pewangi yang menyengat gitu, karena serangga atau binatang-binatang kecil tidak mau dekat dengan perlak tersebut gitu. Nah itu saja cara perawatan perlak bayi atau baby agar tidak
tidak rusak, sobek dan tahan lama itu ya, agar tidak rusak, terus tahan lama, sobek dan awet gitu. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan jika nanti ada cara-cara lain untuk merawat baby yang lain, nanti baby akan rekomendasikan atau akan bahas di video yang selanjutnya dan lanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menyimak video baby hari ini tentang cara perawatan perlak baby atau bayi agar tidak mudah sobek, rusak, tahan lama, dan awet. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Perlak imut gemes manca.